Oke, gue akan nyoba untuk mengingatkan kembali. Kemarin itu kita belajar, gue itu belajar apa kemarin? Jadi kemarin kita belajar tentang data types. Oke. Jadi kita kemarin itu belajar tentang data types, yaitu sebuah atribut atau sebuah atribut yang berada di like seperti variabel yang isinya data gitu kan, sebuah data, atribut data yang tells itu memberitahu kepada sebuah compiler, interpreter atau mesin bagaimana programmer atau si penulis program itu intend to use the data, atau bagaimana cara programmer itu berniat untuk menggunakan datanya. Jadi gunakan datanya itu mau seperti apa? Misalkan datanya itu udah angka, misalkan 1 sampai 9. Itu kan. Angka 1 9 itu gunanya untuk apa? Misalkan, atau mungkin sebuah nama, misalkan namanya apa gitu kan. Menggunakan string. Nah, nama ini itu biasanya gunakan buat apa? Bisa buat penamaan robot, bisa buat penamaan manusia, hewan, dan segala macamnya. Data types define the operation that can be done on the data. Oke, tipe data itu bisa mendefine, untuk menentukan operasi seperti apa yang bisa dilakukan di dalam data tersebut. Misalkan angka 1 sampai angka 8. Oke. Angka 1 sampai angka 8 ini itu bisa digunakan menggunakan operasi matematika, misalkan operasi matematika, aljabar, dan segala macamnya gitu kan. Ini untuk matematika, aljabar, dan segala macamnya. Sedangkan kalau misalkan ada huruf A itu sampai Z, ya, itu dia tidak bisa digunakan sebagai rumus matematika, namun dia bisa digunakan untuk menandakan, menamai sesuatu gitu kan, dan sebagainya macamnya. Jadi dua data yang berbeda. Yang pertama adalah angka ini. Yang pertama adalah angka. Ini angka yang pertama. Yang kedua adalah huruf misalkan. Dan nanti ada data lainnya seperti true dan false gitu kan, boolean value, dan ada juga nomor lainnya yaitu float. Kita lanjut. Literal value, also called literal value, adalah apa yang ditulis secara langsung di source code sebagai opposite the result the same order expression such referencing variable constant. Jadi mungkin ke arah literally value gitu kan. Kamu literally provide them in your script code literally. Kita akan membahas literal dan seperti reference gitu kan, reference or constant gitu kan nanti. Oke, kita akan bahas nanti dulu. Kemudian kita lanjut lagi. Common data types. Oke. Common data types, tipe data yang sangat umum digunakan. Yang pertama adalah string, oke. Yang kedua adalah number atau yang dinamakan integers. Yang ketiga adalah floats. Ini juga sama seperti nomor, tapi isinya nanti koma-koma, misalkan 0,1 gitu kan. Yang berikutnya adalah booleans. Booleans itu isinya adalah true and false. Kemudian ada null. Null ini tipe data yang kosong. Jadi null yang paling paling ini simple. Lihat ini, stringnya itu adalah berisi sebuah sebuah huruf, sebuah kata, sebuah kalimat. Nggak ada ini anjir. Kemudian ada number itu seperti yang kita bilang, nomor antara 01 sampai sekian. Kemudian ada floats itu juga fungsinya seperti nomor, tapi lihat ada koma, 0,00, 12,00, 200,00 gitu kan. Kemudian ada boolean yang isinya true dan false. Kemudian ada null yang isinya cuman satu doang, null atau kosong. String, lihat ini,
adalah tipe data yang biasanya digunakan dalam programming dan biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebuah teks daripada nomor. Oke, daripada nomor. Biasanya ini lebih ke arah teks, string. It's compromised to set character dan also setting. Juga bisa berupa beberapa karakter yang juga memiliki spasi dan bisa juga di nomornya, tapi string dalam bentuk nomor itu dia tetap bentuknya string, bentuknya huruf. Misalkan sekarang jam 12 malam gitu kan, 12 nya itu bukan angka tapi dia merujuk ke arah huruf 12. Lihat di sini misal contohnya adalah string literal example. Yang pertama adalah hello world, yang kedua adalah I have zero cat. Angka 0 di sini merepresentasikan sebagai sebuah string ya. Angka 0 di sini merepresentasikan seperti sebuah string, sebuah huruf, bukan merepresentasikan sebuah angka di dalam programming tentunya. Ya. Kemudian angka 123 juga sama, dia itu merepresentasikan sebuah huruf, string, sebuah teks. Keep in mind, ini adalah hal yang perlu diperhatikan, bahwa string 1 ya, misalkan string huruf 1 ditambah 1 itu tidak sama dengan 1 ditambah 1. Oke. Apa ini maksudnya? Mari kita coba kembali ke dalam Godot script. Ini masih yang kemarin, kita akan hapus dulu ini. Oke. Di sini kita akan coba lihat. Oh, salah. Print 1, misalkan 12 lah ya. 12 ditambah 4. Ctrl save. Kita akan coba jalankan. Di sini di sini isinya adalah 16. Oke. 12 tambah 4 sama dengan 16. Tapi sekarang kita coba print ya. Ini adalah angka ya. Di atasnya angka. Sekarang kita coba sebuah huruf 12 ditambah huruf 4. Jawabannya berapa? Ntar coba. Kita coba jalankan. Kita keluar, lihat 12 ditambah 4 ketika dia adalah angka, jawabannya adalah 16. Tetapi 12 ditambah 4 ketika dia huruf, dan jawabannya adalah 124. Oke. 12 ditambah 4 ketika dia huruf, ketemunya 124. Hasilnya adalah 16. Sedangkan di sini hasilnya adalah 124 sebagai huruf. Ini bedanya. Ini yang perlu perhatikan, bahwa 1 ditambah 1 dalam huruf itu seperti 12 ditambah 4 tadi, 124. Nah, berarti di sini karena satu huruf ditambah huruf 1 ditambah huruf 1, berarti ketemunya adalah huruf 11 atau huruf 11 gitu kan. Tidak sama dengan angka 1 ditambah angka 1 yang jawabannya adalah pasti 2 gitu kan. Jadi inilah kedua perbedaannya yang berada di sini. Coba kita lihat integer atau sama seperti angka, number gitu kan. Integer adalah tipe data yang merepresentasikan sebuah range ya. Range itu sebuah jangkauan dari mathematical number. Jadi jangkauan nomor. Oke. Di dalam Godot, range dari nomor yang bisa dihitung di dalam Godot itu mulai dari minus 9 sekian ini sampai 9 sekian. Ini sekitar berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ini kayak misalkan 10 pangkat berapa? 19 tadi ya. Atau mungkin 10 pangkat 18 ini men.
cukup big number, nomor yang sangat banyak sekali di sini. Kita masuk berikutnya. Ini integer overflow dan wrap example. Jadi di dalam Godot itu karena dia nomornya terbatas, range-nya terbatas, maka ketika nomor minus yang paling bawah sendiri ini dikurangi 1, dia akan berubah menjadi nomor yang paling maksimal. Berlaku juga dengan nomor yang maksimal. Jika sebuah nomor paling maksimal di dalam Godot itu ditambah 1, ketemunya adalah nomor yang paling kecil, negatif gitu kan. So ini adalah yang terjadi. Selanjutnya integer editor example seperti yang dituliskan 9000 minus 1 0. Integers are whole numbers, they are number without decimal point. Jadi integer itu adalah semua nomor ya yang tidak memiliki koma. Decimal point itu koma-komaan. Oke, that's it. Kita masuk ke float. Float adalah floating point number, yaitu nomor yang float. A float itu yang misalkan 1,00. Di sini ini adalah koma-koma ya. Misalkan misalkan di sini ada 1,012 gitu kan. Sorry dengan gambaran ini. Gue pakai mouse. Misalkan 1,012 ini adalah floating number, yaitu floating point number yang min, yang artinya ini adalah nomor yang memiliki decimal point ya, decimal yang memiliki nomor desimal 0, sekian gitu kan. Nomor float ini atau tipe data float ini digunakan ketika ingin mendapatkan presisi yang lebih gitu kan. Jika kamu ingin membuktikan, jika dalam game kamu membutuhkan sebuah presisi, maka nomor float ya yang memiliki koma-koma tadi, yang memiliki koma itu bisa digunakan di sini, Mister, karena dia presisinya sangat akurat gitu kan. Misalkan 7 dibagi 4 gitu kan. 7 dibagi 4 kan ketemunya koma-komaan. Kalau misalkan integer mungkin 1 gitu kan. Tapi kalau misalkan float mungkin 1, sekian gitu kan. Nah, so that's it, something yang perlu diperhatikan. Float literal example, ini example contohnya dari float adalah angka seperti ini. 12,32 minus 5,01. Perhatikan kalau misalkan di nomor ini tidak menggunakan koma tapi menggunakan titik. Oke, jadi titik di sini melambangkan sebagai koma. Oke. Kita akan coba lihat di Godot. Variable nomor float. Nomor float itu berarti 1, ya 1,0017. Ini adalah nomor float. Oke. Tapi variable float and float number 2, kita coba tulisnya gini aja. And float, nomor float yang kedua, misalkan contoh yang kedua ini adalah 1 menggunakan koma 5, 3 misalkan. Yang terjadi adalah sebuah error. Expected end of statement after variable generation declaration. Niat di sini, Mister. Mesin itu Godot itu berekspektasi bahwa ini adalah endingnya, ini adalah akhirnya. Jadi variabel 1 sampai 3 ini adalah kodenya, harusnya 3 ini masuk ke kode baru lagi atau di line bawahnya ini ya. And float itu berupa 1,00 seperti tadi gitu ya. Ini adalah float number.
Boolean. Boolean adalah sebuah data tipe yang hanya memiliki satu dari dua kemungkinan, yaitu true dan false, yaitu benar atau salah. True dan false itu digunakan untuk merepresentasikan ya dua buah logika Boolean. Di dalam kode script, ketika diubah menjadi nomor, ya numeric values, tipe data yang berisi nomor, false atau salah akan menjadi 0 dan true akan menjadi 1. Seperti yang kemarin kita lihat itu, bahwa true itu berubah menjadi 0. Bukan berubah ya. Lebih tepatnya, mana? Di sini, lihat. True itu bisa menjadi integer. Integer itu berarti nomor. Nah, berarti false ini juga bisa diubah menjadi angka 0. False value. Oke. Lanjut. Boolean literal example cuma ada dua ya. Boolean ya, example, literal, literally itu cuma ada dua, yaitu true dan false. Hanya ada dua doang, antara benar atau salah. Itu ada antara 1 atau 0. Karena di dalam kode komputer itu adalah kode biner. Kode biner itu terdiri dari angka 1 dan 0 gitu doang. Karena kalau misalkan kalian tahu komputer itu terdiri dari transistor atau mungkin sebuah magnet yang hanya berisi kutub selatan dan utara. Jadi antara 0 itu misalkan kutub selatan ya, maka di 1 itu adalah kutub utara gitu kan. Jadi ini adalah komputer, yaitu kode biner antara 0 dan 1 doang. Masuk ke dalam tipe data null. Null adalah tipe data yang merepresentasikan sebuah kekosongan data. Ya, di dalam kode script, null adalah data kosong, tipe data kosong yang tidak contains no information, yang tidak memiliki informasi apapun dan tidak bisa ditetapkan menjadi value yang lain. Pertanyaan memang maksudnya apa di sini? Null, null literal example dari null adalah tetap null. Akan masuk ke berikutnya, yaitu variable. Variable adalah di dalam sebuah storage address, yaitu sebuah penyimpanan, sebuah address, alamat penyimpanan yang berada di dalam komputer. Jadi storage address. Jadi variable itu yang di dalam komputer programming, variable itu juga bisa dinamakan sebagai scalar. Adalah sebuah storage address, sebuah alamat penyimpanan yang which paired with associated symbolic name, yang dihubungkan, yang disandingkan dengan symbolic name yang dimana memiliki atau menyimpan sebuah informasi yang bisa berisi sesuatu, atau mungkin sebuah informasi yang tidak diketahui isinya, atau bisa dikatakan sebagai value. Ini value, Sebentar, Mister. Welcome again. Kembali lagi di sini. Yang bisa biasanya digunakan sebagai value, namanya lainnya. Cara menulis variable itu biasanya digunakan dalam kode adalah var, yaitu var, yang kemudian diikuti dengan sebuah unique name. Nama unique di sini variable unique name, kemudian sebuah
isi, yaitu bisa literal value, yaitu yang tadi nomor, angka, atau mungkin data objek. Data objek itu seperti apa? Kita akan coba lihat di sini. Oke. Jadi di sini ada variable ya yang bersifar, kemudian ada sebuah nomor nama unik, yaitu warna. Nama ini tidak boleh ada di tempat lain. Oke, misalkan tidak boleh ada cons bernama warna, karena itu akan melanggar aturannya dan akan menjadi error. Ini yang berada di dalam sebuah tanda kurung kotak ini adalah sebuah objek array ini, atau dictionary atau objek ini yang berada di dalam kurung kurawal ini juga berisi sebagai objek. Oke. Contohnya adalah di sini. Misalkan di bawah sini. Di atas ini kita sudah memiliki variabel nama yang memiliki variabel dengan like unique simbol unik bernama nama. Oke. Kalau misalkan kita tulis di bawahnya sebagai var kemudian nama sama dengan 12, ada sebuah error. Apa yang terjadi? Variable name has the same name as previously declared variable. Oke. Variable name di sini, variable name, variable nama variable ini sudah atau memiliki nama yang sama seperti variable yang sudah dideklarasikan sebelumnya, yaitu variable di atasnya, yaitu nama di sini. This is actually wrong. Makanya penamaan ini harus unik ya, namanya harus unik, tidak boleh satu dengan yang lainnya. Oleh itulah kenapa di sini kita tulis dengan nama 2. Ini nama kosong dan ini nama 2. Itu untuk menghindari nama yang sama. Dan ini juga sama, Mister Fajar Santoso. Ini kan berubah string. Terus ada 2020, ada true, false, kemudian ada null. Ini adalah tipe data yang literal, oke? Literal. Ini adalah tipe data literal. Sedangkan di sini di bawah ini kalian ada var variable sama, terus ada sebuah tanda kurung yang bernamakan array. Array ini dinamakan tadi sebagai data objek yang lain, tapi bukan literal. Itu reference, data reference. Kita akan lihat ini nanti. Lanjut. Sorry. Di sini bagaimana cara menulis variable part 2? Variable harus memiliki nama yang unik atau nantinya akan terjadi sebuah error. Oke. Variable player heart ini 100, kemudian di bawahnya tulis lagi variable player health. Gitu kan. Ini udah ada player health seperti yang tadi kita barusan lihat, sebuah nama, kemudian di sini ditulis nama lagi yang sama, player health. Mereka berdua sama. Jadinya error di sini. Tipe variable part 1. You may also add data type explicitly by adding colon followed by the data type. Oke, yang ini kita tadi bikin variable, kemudian live points. Live point ini adalah namanya ya. Ini adalah nama variabelnya. Int ya, int atau integer ini adalah sebuah tipenya. Kemudian ada isinya. Ini isinya 100. Oke. Kita kembali ke growth, yaitu berada di sini. Misalkan ini, Mister. Di bagian pertama. Yang pertama kita tulis adalah var atau variabelnya gitu kan. Kemudian kita kasih nama unik ya. Yang di sini ternyata nama uniknya adalah nama. Oke. Atau yang di bawah sini variabelnya bernama const. Yang nama uniknya adalah nama 2.
Kemudian di sini ada titik 2 dan kemudian string. String ini adalah tipe datanya, oke? Tipe datanya berupa string atau huruf. Nah, kemudian ini adalah isinya. Itu Wingkowati. Ini yang terjadi, Mister. Hal yang berlaku juga sama di mana? Di sini. Di bawahnya, yaitu angka. Nama variabelnya adalah angka. Kemudian di sini integernya atau tipenya kita bilang bahwa hey variabel, nama variabel angka ini harus berisi integer atau sebuah nomor yang kita kemudian tulis. Ini adalah isinya. Kalau isi 2020 ini tidak sama dengan integernya atau tidak sama dengan tipe yang kita deklarasikan di sini, ya, jika 2020 ini tidak sama seperti tipe data yang kita deklarasikan di sini, integer, maka akan terjadi sebuah error. Oke, akan terjadi sebuah error gitu kan. Ini juga sama. Jika Wingkowati ini tipe datanya tidak sama seperti string, tidak sama seperti huruf yang ditentukan, maka nanti ketemunya adalah error. Next. Declaring data variable usually good practice as it leaves less room for confusion. Jadi mendeklarasikan sebuah tipe data di dalam variabel biasanya itu adalah sebuah praktek yang bagus, karena dengan kalian mendeklarasikannya string seperti ini, itu akan memberikan ruang confusion, adalah ruang kalian bingung itu lebih sedikit. Jadi kalian tidak bingung gitu kan untuk melihat tujuan dari sebuah variabel. Misalkan di sini teks, kemudian di sini tulis string, kemudian ada 10. Nah, di sini akan error. Oke. Jadi si programmer itu intend itu niatnya menulis variabel bernama teks ini, ya, variabel bernama teks yang berupa sebuah string, yang datanya berupa sebuah string atau huruf. Tapi di sini dia tulisnya 10 dan ini akan jadi error. Oke. Kita akan lihat di sini langsung. Variable random name. Kita tulis sebagai misalkan integer. Kemudian kita di sini tulis misalkan di sini adalah tadi string ya. Ini adalah string. Kemudian di sini kita tulis sebagai angka 12. Ini akan terjadi error, lihat. Cannot assign value type int as a string gitu. Tidak bisa untuk tidak bisa mengassign, tidak bisa untuk menentukan, tidak bisa untuk assign itu gue lupa bahasa Indonesianya. Tidak bisa untuk memastikan, untuk membuat ini sesuai, untuk menulis, untuk menetapkan, ya. Tidak bisa assign, tidak bisa menetapkan value isi tipe integer sebagai string, yaitu integer itu apa? 12 itu adalah nomor atau integer. Jadi ini adalah sebuah nomor. Sedangkan yang kita inginkan di sini random name itu berubah string atau sebuah huruf. Maka yang terjadi adalah error. Bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Oke. Kita bisa dengan memberikan seperti ini, tanda petik. Tapi kalau misalkan tidak, kita juga bisa membuat seperti ini. String ini sebuah fungsi untuk mengubah. Oke. Jadi str ini adalah sebuah fungsi yang akan mengubah semua nilai yang berada di dalam
di dalam kurung ini menjadi sebuah huruf. Ya, str ini adalah sebuah fungsi. Atau kita juga bisa menulis oh, ini kayaknya nggak bisa, men. Cannot cache value type in a string. Seperti ini tidak berlaku lagi. Anyway, kita kembali ke sini. Di sini misal. Di dalam Godot script, value assigned to type variable must have compatible type, yaitu tipe yang ada di sini string itu harusnya sesuai equal berada di sini. Nah, kita lihat 10 as string tadi tidak bisa ya, men. Tapi tidak bisa ya, people ya. Lihat, kita ulang lagi. Ini adalah 10 misalkan. Ini tulis sebagai as string. Dan dia tidak bisa, error. Lihat, di dalam Godot 4,5 ini sekarang sudah tidak bisa menggunakan hal ini lagi. Mungkin juga untuk sebagai sebagai kemudahan biar orang-orang tidak begitu rumit, tidak begitu rumit untuk mengubahnya. Jadi ini ada dua opsi, dua cara tadi yang kita sudah sebutkan. If you need course value to be certain type, use the casting operator s. Nah, di sini ada operator s yang kita gunakan tadi. Ini sudah tidak bisa berlaku lagi di Godot 4,5. Gue nggak tahu apakah Godot 4 di bawah Godot 4,5 sudah bisa digunakan. Karena kita juga sekarang lagi belajar, sama-sama belajar gitu kan. Kemudian tipe variables, common data type. Tipe data common yang di sini adalah tipe data yang umum yang seringnya ada, yaitu ada nomor integer yaitu 10, ada boolean atau yang kita katakan seperti benar atau salah, true and false. Kemudian ada string yang berupa angka gitu kan. String berupa huruf yaitu friend, number adalah angka. Kemudian ada float itu juga sama. Tapi float itu ada komanya di sini. Lihat, ada komanya. Type variables part. Ada cara lain yang lebih mudah daripada kita menuliskan variable number string number int sama dengan 10. Oke, kita lihat. Daripada kita menulis random name equals string ini kan, yang random name harus berupa string, berupa huruf sama dengan 10, kita bisa menulis seperti ini. Titik 2 kemudian sama dengan huruf. Nah, daripada kita repot-repot misalkan ingin menentukan variable dari rand name ini sebagai string ya, kita bisa langsung mengassign random name 2 itu sebagai string di sini. Tapi ada kelemahannya juga nggak sih? Misalkan kalian pengen sebuah nomor ini ya, itu adalah 23 sebagai nomor gitu kan. Tapi kalau misalkan kita seperti ini, kita ubah dia isinya huruf, maka dia akan menjadi huruf gitu kan. So, jadi kalian harus hati-hati kalau misalkan menggunakan tanda petik 2 dan sama dengan, karena ini bisa apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan itu malah jadi melenceng karena kita salah atau kita lalai dalam menulisnya. Kita ingin nomor ini sebagai angka, sebagai seperti ini 2020, tetapi karena kita menaruh tanda kutip gitu kan, atau mungkin nanti di dalam kode kita itu berjalan dan kemudian
secara tidak sengaja mengubahnya menjadi tanda kutip, maka ini akan menjadi problem. Tapi ini sangat cepat ya, ini sangat simple. Daripada kita menulis string, kita bisa nulis langsung seperti ini. Ini adalah ini adalah JavaScript lanjutan. Kita tidak akan bahas ini di sekarang karena belum saatnya. Kemudian adalah actual format declaring variable. Jadi ini adalah variable atau cara format atau untuk mendeklarasikan sebuah variable di dalam Godot, yaitu ada sebuah nama var, kemudian ada nama unik ya. Yang pertama adalah nama variabelnya var bisa const, yang kemudian ada diikuti dengan nama unik, kemudian juga diikuti sebagai dengan tipe datanya apa, yang akhirnya nanti di dalam sama dengan ini, setelah sama dengan ini kita menulis literal data literal seperti angka, huruf, boolean atau null, atau mungkin data objek yang berupa seperti array dan objek dictionary seperti itu. Selanjutnya, when to use variable. Kapan menggunakan variable? Kamu bisa menggunakan variable ketika kamu memiliki sebuah data yang bisa diubah, yaitu atau yang akan berubah selama permainan itu atau program itu dijalankan. Misalkan variable player health, itu player HP sama dengan 100. Nah, kita bisa menggunakan variable, tapi kita tidak bisa menggunakan const, karena jika kita menetapkan player HP sebagai const, maka nanti ketika player itu menerima damage atau menghil gitu kan, dia kan harusnya berubah nih. Ketika dia menerima damage 100, menerima damage misalkan berubah jadi 50. Tapi karena dia itu konstan ya, tipe data yang konstan, maka terjadi error. Oleh karena itu variabel itu digunakan sebagai sebuah data yang akan selalu berubah-ubah. Inilah variabel. Merasa itu ini adalah dari Godot tutorial. Kalian bisa nonton di Godot tutorial. Well, ternyata sekarang sudah hampir 40 menit dan oke. Mungkin sekarang saatnya kita lanjut besok lagi. Ternyata kita belum bisa bahas truth and false value. Anyway, thank you for watching. Terima kasih people, dan terima kasih untuk gue di masa depan yang ingin menonton lagi video ini.